Halo bro, ketemu lagi. So, kali ini aku akan ngebahas tentang sebuah pertanyaan yang diberikan oleh salah satu subscriber aku di kolom komentar di video aku sebelumnya ya. Jadi dia bertanya begini ya, aku disuruh ngebahas tentang cara untuk pengisian formulir untuk permohonan paspor baru. Jujur ya, untuk pertanyaan ini aku nggak bisa jawab bro, sorry banget bro. Aku sudah berusaha berusaha cari model formulirnya di Google, berusaha untuk menemukan gimana sih gambaran dari formulir untuk permohonan paspor baru. Karena kemarin itu kan aku ke imigrasi buat perpanjangan dan formulirnya pun simpel ya, nggak terlalu banyak hal yang harus kita isi di formulir tersebut. Jadi untuk lebih baiknya gimana? Untuk lebih baiknya sebaiknya kamu langsung datang ke kantor imigrasi. Kamu minta formulirnya di sana, kamu isi di sana. Jadi jika ada hal yang kurang kamu mengerti dalam pengisian form, kamu bisa langsung bertanya oleh pihak imigrasi. Simple kan bro? Jadi mohon maaf aku nggak akan bahas di sini cara mengisi formulir ya, karena itu tinggal ditulis saja. Dan jangan lupa bawa materai, itu pasti kalau ngisi formulir pasti ada materai. Jadi aku akan menjelaskan tentang hal yang lebih masuk akal aja di sini ya. Aku akan menjelaskan syarat-syarat yang kalian butuhkan untuk membuat paspor baru. Jadi aku punya ini bro. Ini, aku punya brosur yang aku dapat dari kantor imigrasi kemarin. Jadi aku tinggal baca brosurnya aja ya, biar videonya lebih cepat. Jadi langsung saja, syarat-syarat yang kalian butuhkan dalam membuat paspor baru. Yang pertama adalah KTP elektronik, garis miring atau surat bukti perekaman eKTP. Yang kedua adalah kartu keluarga. Yang ketiga adalah akte kelahiran, ijazah sekolah tanpa gelar, buku nikah atau surat baptis. Ijazah sekolah tanpa gelar ini mungkin yang dimaksud adalah ijazah kalian SMA ya, bukan ijazah kuliah kalian. Karena kalau ijazah kuliah itu kan pasti ada titelnya, sedangkan yang diminta di sini adalah ijazah sekolah tanpa gelar. Berarti ini ijazah SMA kalian ya. Tapi untuk lebih amannya kalian bawa keduanya aja ya besok. Bawa ijazah sekolah tanpa gelar dan bawa juga ijazah kuliah kalian. Jadi kalian aman. Terus jika kalian seorang pelaut, jika kalian akan menjadi seorang pelaut, yang kalian butuhkan selanjutnya adalah rekomendasi dari perusahaan pelayaran bagi pelaut atau seaman. Ini aku kurang yakin ya maksudnya apa. Mungkin ini semacam LOI, Letter of Intent atau LG ya. Kalian bawa itu. Dan di bawahnya juga tertulis job letter atau perjanjian kerja laut dan buku pelaut yang masih berlaku bagi pelaut atau seaman. Jadi kalian perlu job letter atau kontrak kalian, dan kalian juga perlu menyertakan seaman book sebagai syarat untuk pembuatan paspor baru. Selanjutnya adalah rekomendasi dari Dinas Tenaga Kerja. Untuk mendapatkan surat rekomendasi dari Disnaker ini aku sudah buatkan ya di video sebelumnya. Kalian bisa cross check lagi di video aku sebelumnya. Terus, dan jika kalian keluar negeri untuk sebagai imigran, yang kalian butuhkan adalah rekomendasi dari Dinas Tenaga Kerja, masih sama. Dan surat dari perusahaan pengerah tenaga kerja Indonesia. Itu jika kalian seorang imigran atau TKI ya. Jadi jika kalian akan haji atau umroh, dan untuk anak-anak, aku nggak akan bacakan ya. Jadi fokus aku di video ini adalah untuk kalian yang pelaut dan untuk kalian yang mungkin TKI atau kerja di darat. Jadi selain itu, di sini juga ditekankan bahwa kalian harus memfotokopi dokumen yang sudah aku sebutkan tadi ya. Ini ada catatannya. Semua dokumen asli wajib dibawa. Ya, jadi kalian ke kantor imigrasi juga harus bawa dokumen yang asli ya. Catatan selanjutnya adalah semua dokumen wajib
difotokopi pada lembaran kertas ukuran A4, tidak dipotong. Sesuai pengalaman aku kemarin ya. Aku kemarin kan fotokopi KTP dari rumah, itu aku potong. Jadi imigrasi nggak mau, mereka inginnya fotokopi KTP kalian tetap di kertas yang utuh, kertas ukuran A4. Jadi aku fotokopi lagi di kantor imigrasi. Di kantor imigrasi kemarin ada sih tukang fotokopi, jadi nggak terlalu jauh. Jadi aksesnya jika kalian ada kurang untuk fotokopi, kalian bisa melakukan di sana ya. Terus cetak bukti pendaftaran antrian online. Ini barcode ya. Jadi kan kalian sudah melakukan pendaftaran online nih, kalian akan dapat barcode. Barcode-nya itu harus kalian screenshot. Dan hasil screenshot dari barcode itu juga harus kalian print. Jadi sebaiknya kalian print di rumah aja ya untuk barcode ini. Soalnya kemarin aku lupa ngeprint bro. Soalnya nggak tahu kan, nggak ada pemberitahuan dari pihak imigrasi. Aku cuma screenshot. Dan aku harus pinjam komputer lagi di kantor imigrasi cuma untuk mengeprint barcode. Jadi agak wasting time sih, nggak banyak. Terus selanjutnya adalah pastikan data diri, nama, alamat, tempat, dan tanggal lahir pada KTP, KK, dan akte kelahiran atau ijazah tercetak sama dan tidak disingkat. Jadi nanti kalian periksa ya, semua dokumen kalian, semua ijazah kalian, dan KTP kalian itu namanya sama. Nggak ada nama yang berbeda, nggak ada titel yang berbeda. Itu yang diminta dari pihak imigrasi. Terus paspor hilang, wajib melampirkan surat keterangan kehilangan dari kepolisian. Petugas wawancara berhak meminta persyaratan tambahan apabila diperlukan. Jadi persyaratan ini bisa ada perubahan mendadak ya dari pihak wawancara, dari pihak imigrasi. Jadi kalian siap-siap aja ya. Jika kalian merasa ada dokumen tambahan yang perlu dibawa selain yang aku sebutkan tadi, kalian bawa aja deh semuanya. Kalian fotokopi saja semua dokumen yang kalian punya ya. Kalian punya ijazah apapun, kalian fotokopi. Kalian punya dokumen apapun dari kontrak kalian, dari perusahaan kalian fotokopi semua ya. Soalnya di sini disebutkan ada kemungkinan akan ada permintaan tambahan dokumen. Jadi kalian harus siap-siap dengan hal ini ya. Terus biaya untuk paspor biasa 350.000, paspor elektronik 650.000, itu 48 halaman. Dan jika kalian ingin cepat-cepat paspor kalian jadi, ingin yang kilat, sekarang kalian buat paspor entar sore sudah jadi, itu kalian harus bayar 1 juta rupiah ya. Jadi itu aja, aku nggak akan bahas panjang lagi. Semoga kalian semoga masalah kalian terjawab dari video ini. Aku kira itu saja yang harus aku jelaskan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe. Thank you. Bye.